Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari dipersilakan yang buat bangkit beliau. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian bertemu dalam kasih. Siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan. Saya ulangi, saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat. Kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata. Kita merespon dengan menyanyikan pelengkap jadi jemaat nomor
nomor 72 pada ayat yang ke-3. Oh ya, kasih dari saudara. Untuk pembacaan hukum Tuhan, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kita merespon sebelum Tuhan dari nyanyian Mari Oya, PKJ 72 pada ayat yang ke-3. PKJ 72 pada ayat yang ke-3. Dipersilakan Bapak Ibu dulu, Bapak. Pengakuan dosa saudara-saudara kekasih Tuhan
Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan mengaku dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa terengkap di jemaat 43. Tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita dengan melakukan pelengkap hidup jemaat nomor 68. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Oh Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud.
jabatan. Yang pertama KOR PPR GTM, kemudian yang kedua Solo PPGTM. Dengan kasih dipersilakan.
Disampaikan banyak terima kasih kepada KOR PPRGTM dan juga Solo PPRGTM yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab, mari bersama-sama kita mengangkat pujian, mari masuk. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kepadamu pada pagi ini kami datang bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau boleh mempersatukan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, di dalam melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah perayaan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat kami di tengah-tengah dunia ini, dan juga kami rangkaikan dengan sakramen baptisan kudus bagi kedua anak kekasih Tuhan. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami juga rindu untuk disapa kebenaran firman-Mu. Berkati bagi kami sekalian, mulai daripada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, sebab sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara bersama pada ibadah hari Minggu sekaligus ibadah perayaan Natal pada saat ini, saya persiapkan dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2, kita akan baca ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berbunyi demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Kembali kita boleh dikumpulkan di rumahnya yang kudus. Terkhusus kita boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk boleh merayakan Natal di tahun 2022 ini. Karena itu dalam pembacaan kita pada saat ini Matius pasal 2
ayatnya yang ke-12 sesuai dengan tema yang ditetapkan pada saat ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedang jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa pembacaan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama memahami terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama memahami kisah perjalanan para Majus untuk berjumpa dengan Yesus. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi makna perjalanan para Majus ini di dalam kehidupan kita selaku umat-umat yang percaya kepadanya, terkhusus di dalam merayakan hari Natal pada saat ini. Yang pertama, bahwa dari kisah perjalanan para Majus dikatakan bahwa para Majus dari timur memiliki semangat yang besar. Ada semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus di dalam hidupnya. Bintang yang dilihat adalah tanda kelahiran seorang raja baru. Perjalanan hidup yang mereka tempuh adalah perjalanan yang sangat jauh, melelahkan, dan juga penuh dengan hambatan dan tantangan. Namun mereka mampu terus tanpa kenal lelah atau menyerah hingga tiba pada tujuannya pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para Majus menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan, dengan melihat bintang. Kemana arah bintang, itulah arah perjalanan hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan diri, mereka tidak mengandalkan pengetahuan mereka, bahkan pengalaman mereka, tetapi mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan. Karena tanpa mereka berjalan petunjuk yang nyata, mereka akan tersesat dan tidak akan bisa sampai pada tujuannya pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para Majus punya tekad yang kuat untuk sujud dan menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Perjumpaan mereka dengan Yesus tidak disia-siakan oleh para Majus. Mereka sujud dan menyembah Yesus. Diri atau hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka bukan tipe orang-orang yang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Herodes. Herodes berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kekuasaan. Yang keempat, para Majus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Para Majus tidak hanya memberi diri sujud menyembah, tetapi mempersembahkan harta mereka yang terbaik bagi Tuhan. Hidup atau diri mereka dan apa yang ada pada mereka, emas, kemenyan, dan mur diberikan kepada Tuhan. Ini kisah perjalanan para Majus. Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, kemudian di dalam ibadah hari Minggu dan ibadah perayaan Natal saat ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan dan memaknai Natal tahun ini. Bahwa dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun tantangan yang kita hadapi, tidak boleh melunturkan semangat dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan.
Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan iman yang tidak bebas dari masalah dan tantangan, susah dan senang, air mata, duka, dan tawa ria, kekurangan dan juga kelimpahan. Semua itu pasti terjadi dan akan kita alami. Kendati demikian Bapak Ibu, semangat, kerinduan untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh luntur, tidak boleh hilang semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, masalah apapun, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam persekutuan, kita jangan patah semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Contoh yang paling dekat, ibadah hari Minggu. Menteri itu sampaikan, ibadah hari Minggu, ya biasa pas hari Minggu syukuran. Dan ketika saat dimulai ibadah, bisa dihitung berapa orang yang hadir dalam mengikuti ibadah. Ini sebuah tantangan atau ujian bagi kehidupan kita selaku umat-umat yang percaya kepada Allah. Salah satu tantangan, meskipun ada payung, malah dipakai. Ini ujian iman bagi kita. Kemudian ada banyak hal atau ada banyak contoh yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, yang bisa menghambat kita untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi masalah dan tantangan apapun dalam kehidupan kita, jangan itu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Kita harus selalu punya semangat, meskipun pada saat itu kita dalam kekurangan, kita dalam air mata duka, tetapi jangan patah semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Kemudian kita diajak untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena dengan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan akan membuat hidup kita ini tidak akan tersesat dan binasa. Pertanyaan, apa itu petunjuk Tuhan bagi kehidupan kita? Yaitu firman Allah. Itu petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, firman Allah. Raja Daud mengatakan bahwa firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi barang siapa yang menjalani hidup dalam terang firman Allah, ia tidak akan tersesat. Sebaliknya, barang siapa menjalani hidup dengan petunjuk dunia, dengan mengandalkan kemampuannya, dengan mengandalkan pengetahuannya dan pengalamannya sendiri, dia akan tersesat dan tidak akan berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan. Itu hal yang kedua. Kemudian dalam segala hal, dalam segala keadaan, Yesus haruslah jadi satu-satunya Tuhan yang paling disembah di dalam kehidupan kita. Tidak disingkat nama lagi disembah, tidak disingkat nama lagi disembah, tetapi hanya Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Kemudian, mari belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Allah telah mempersembahkan yang terbaik bagi manusia dan dunia ini dengan cara rela mengorbankan putra tunggalnya. Melalui kelahiran Yesus, bahkan rela mengorbankan Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit untuk menebus manusia dari kebinasaan karena dosa. Sungguh besar pengorbanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, persembahkan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, apa
apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam menjalani tahun 2022 ini? Apakah kita senantiasa melakukan firman-Nya? Apakah kita senantiasa melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan untuk terus mencari Dia di dalam kehidupan kita? Kemudian, di dalam dan bersama dengan Yesus selalu terbuka jalan yang baru bagi orang-orang yang beriman kepadanya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hidup mengikuti Yesus tidak bebas dari berbagai kesulitan. Tidak boleh hilang pengharapan kepada Yesus. Selalu ada jalan yang lain bagi orang yang berpengharapan kepada Yesus. Di dalam menjalani kehidupan ini, saya katakan tadi banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi jangan kita tinggal pada tantangan dan kesulitan itu. Jangan kita berdiam diri, karena semakin kita berdiam diri, bahkan semakin kita masuk sami ide ko masuk sami akan tambah terpuruklah kita di dalam jalan kehidupan ini. Tetapi mari kita berserah kepada Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia pada saat ini. Selalu ada jalan yang lain yang Tuhan buka bagi kehidupan kita selama kita mau datang dan berserah kepadanya. Apapun tantangan itu, di dalam persekutuan kita pasti selalu ada perbedaan antara hamba-hamba Tuhan, antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan. Pasti selalu ada perbedaan pendapat. Di dalam keluarga antara suami dengan istri. Tetapi mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Maka ada jalan yang lain, jalan yang baru yang Tuhan akan buka bagi kehidupan kita. Betapa baiknya jalan Tuhan itu bagi hidup kita. Asalkan di dalam hidup ini kita memiliki semangat dan kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Ini hal yang penting. Yang pertama, kita selalu memiliki semangat dan kerinduan untuk berjumpa dengan Dia, berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, dan mau memberi diri atau hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat kita menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu teduh sejenak untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini saat teduh kita mulai. Untuk merespon perenungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan melakukan pelengkap kidung jemaat 72. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua.
Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus. Dan saat ini ada dua anak kekasih Tuhan yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Yang pertama, nama anak Amalia Novianti, tempat tanggal lahir Sidrap 6 November 2022. Nama ayah Markus Dembarakda, nama ibu Marlin Sandemardika. Nama saksi yang pertama Bapak Palimbonga, yang kedua Bapak Martinus Demanaya. Kemudian yang kedua nama anak Michelle Novianti, tempat tanggal lahir Polewali 20 November 2022. Nama orang tua ayah Fironka, nama ibu Suryati. Nama saksi yang pertama Bapak Iwan, yang kedua Bapak Karno. Kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan formulir pelayanan baptisan anak. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sakramen baptisan kudus merupakan suatu tindakan yang dilayankan atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar orang percaya pergi ke segala penjuru dunia, menjadikan segala bangsa muridnya atau pengikutnya, serta membaptis mereka dengan menyebut nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka mentaati dan melakukan semua perintahnya. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan berlaku juga bagi anak-anak. Karena itu gereja dalam hal ini para pelayan Tuhan dan orang tua anak-anak orang percaya harus menjalani perintah tersebut. Walaupun anak-anak kecil itu tidak atau belum mengerti akan arti baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti hanya orang dewasa juga terhisap dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Bahkan justru melalui baptisan, anak-anaklah prinsip anugerah Allah secara cuma-cuma, tanpa campur tangan manusia, termasuk syarat intelek untuk mengerti didegungkan. Hal ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sunat dalam perjanjian lama adalah simbol baptisan, yang olehnya anak yang disunat menjadi anggota umat Allah menurut perjanjian Allah dengan bapa leluhur kita Abraham. Sunat dilakukan pada hari ke-8 menurut perintah Allah. Meskipun mereka belum mengerti semua ketentuan Tuhan itu, tetapi mereka disunatkan menurut dan mengikuti iman orang tua mereka. Mereka menjadi anggota umat Allah yang layak menerima janji-janji yang diberikan Allah kepada bapa kita Abraham. Keselamatan anak-anak melalui darah anak domba Paskah dari tangan malaikat maut yang membunuh setiap anak sulung. Sebagaimana diperintahkan Allah, Musa menyembelih domba atau kambing jantan yang berumur 1 tahun, serta mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah, dan Allah berfirman, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kejadian 12 ayat 13. Darah anak domba Paskah itu adalah lambang dari darah Kristus Tuhan kita, yang melaluinya kita mendapatkan keselamatan, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Meskipun anak-anak yang diselamatkan oleh darah anak domba Paskah itu belum beriman dan belum mengetahui tentang keselamatan
domba Paskah. Mereka diselamatkan oleh karena iman orang tua mereka yang percaya kepada kuasa darah itu. Dan perlunya darah anak domba Paskah bagi keselamatan dari kematian yang sedang dijatuhkan malaikat itu. Namun demikian, anak-anak yang diselamatkan oleh sunat, oleh darah anak domba Paskah akan mengetahui kemudian makna dari semuanya itu ketika mereka tumbuh dewasa. Pada masa kecil, mereka menerima keselamatan secara cuma-cuma melalui iman orang tua mereka yang percaya akan janji-janji serta perjanjian Allah dengan umatnya. Dan ketika mereka dewasa, mereka menerima iman ini secara praktis. Ini berarti bahwa kita sekalian, terutama ayah dan ibu dan para saksi dari anak-anak tersebut, berkewajiban mendidik anak-anak itu dengan menceritakan kebaikan Tuhan, memberikan contoh yang baik, pengajaran dan pembinaan rohani di rumah, dan pengajaran lain melalui gerejanya, seperti di kebaktian sekolah minggu dan remaja katekisasi, supaya mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, sampai nantinya mereka sendiri mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Arti dan tanda baptisan kudus. Saudara-saudara, baptisan menyatakan kepada kita bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan melalui kemampuan sendiri, kecuali melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baptisan ini ditandai dengan pemercikan atau pencurahan air di atas kepala di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian anugerah. Dibaptiskan dengan nama Anak menyatakan dan memeteraikan bahwa kita ditebus dan menjadi milik Kristus. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan umatnya, menolong, membimbing dan menguatkan iman kita. Selanjutnya, untuk orang tua bagi kedua anak kekasih kita dan juga saksi, saya jemput untuk bangkit berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa anak saudara adalah orang berdosa namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak-anak saudara dalam arti membawa mereka dalam mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman, mengasihi Dia dan taat kepadanya, kepada orang tua dan saksi-saksi? Apakah saudara percaya dan berjanji? Ya, saya percaya dan berjanji. Terima kasih. Berdasarkan keyakinan dan janji saudara-saudara, selaku hamba Tuhan Yesus, saya hendak membaptiskan anak-anak saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada orang tua dan saksi dipersilakan duduk kembali.
kita akan masuk dalam baptisan kudus bagi kedua anak kekasih kita. Yang pertama, anak kekasih Amalia Novianti. Anak kekasih Tuhan, Amelia Novianti, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kemudian yang kedua, anak kekasih Tuhan, Michelle Novianti. Anak kekasih Tuhan, Michelle Novianti, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan pelengkap kirim jemaat 216. Kita nyanyikan mulai ayat pertama dan ayat-ayat selanjutnya. Pelengkap kirim jemaat 216.
bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah yang terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami di dalam persekutuan kami pada saat ini, di dalam ibadah hari Minggu, di dalam ibadah perayaan Natal. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh melakukan sakramen baptisan kudus bagi kedua anak kekasih kami. Engkau memberkati ya Tuhan bagi kedua orang tua, bahkan kedua saksi dari anak-anak yang dibaptiskan pada saat ini. Beri kekuatan atas janji yang telah diucapkan, dan kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu untuk selalu mereka bekerja sama di dalam mendidik dan mengarahkan kedua anak kekasih kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati bagi kedua anak kekasih yang telah menerima baptisan kudus saat ini ya Tuhan. Di dalam masa-masa pertumbuhannya, Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, sehingga boleh bertumbuh di bawah pemeliharaan kasih sayang Allah sendiri, sehingga kelak boleh menjadi dewasa dan boleh mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus Kristus adalah penolong kami satu-satunya. Kami berdoa untuk masa depan bagi kedua anak kekasih ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, beri masa depan yang baik, sehingga boleh menjadi anak yang berbakti dan terlebih boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati bagi kedua orang tua dan saksi, sehingga tetap menjadi contoh dan teladan bagi kedua anak kekasih kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan dan jemaat. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dengan kasih saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi. Bapa ku percaya, Dia hidup, aku kasih. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita dukung dalam doa. Yang pertama, ada beberapa umat Tuhan yang berulang tahun. Yang pertama, ada kekasih Tuhan, saudara kekasih kita Christmas yang boleh berulang tahun yang ke-16 tahun.
pada tanggal 22 bulan 12. Kemudian ada orang tua kekasih kita, Nenek Eten, yang boleh berulang tahun pada tanggal 9 bulan 12, berumur 64 tahun. Kemudian ada umat Tuhan Noel atau Bapak Tasya juga berulang tahun dan tidak diketahui umur berapa. Tidak sangat nenek angina. Kemudian kita juga dukung dalam doa saudara atau anak kekasih kita Juliarto atau Anto yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kemudian kita juga dukung dalam doa anak kekasih kita yang saat ini baru pertama kali dibawa masuk dalam gedung gereja, anak kekasih dari Bapak Markus Dema Rakda dan Ibu Martin Tande Madika, anak kekasih kita yang menerima baptisan kudus saat ini. Untuk itu mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di surga, karena pengasihan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh memperkenankan kami saat ini Tuhan, untuk boleh berkumpul bersama-sama melakukan ibadah hari Minggu, ibadah perayaan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami boleh melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi kedua anak kekasih kami. Biarlah ibadah yang kami langsungkan pada saat ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh membawa berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam ibadah ini kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang telah disampaikan pada saat ini benar-benar boleh dipahami dengan baik, benar-benar boleh dimaknai dengan baik, dan terlebih khusus Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada jemaat untuk boleh melakukannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang hidup dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu, kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk boleh berkumpul bersama-sama, boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan kelahiran Sang Juru Selamat kami pada saat ini Tuhan boleh membawa sukacita di dalam kehidupan kami, boleh membawa damai bagi kehidupan kami, mulai dari keluarga kami masing-masing, di dalam persekutuan kami, bahkan di dalam masyarakat, sehingga sukacita dan damai Natal akan menjadi milik bahagian kami secara bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rantau orang melakukan pekerjaan setiap hari, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami di dalam jemaat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, menyertai dan melindungi mereka, sehingga sukacita dan damai Natal akan kami menjadi milik bagian kami secara bersama-sama. Meskipun kami jauh terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih sayang Tuhan yang akan terus mempersatukan kami. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap pekerjaan sedang jemaat-Mu ke depan. Berkati ya Tuhan, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, beri kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan boleh membawa berkat di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan mampukan bagi jemaat-Mu ya Tuhan untuk selalu mengangkat ungkapan syukur kepada Tuhan
segala kasih dan berkat-berkat Tuhan yang terus dialami di dalam kehidupannya, terkhusus boleh dialami di dalam menjalani tahun 2022 ini. Bapak yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua anak-anak kekasih kami, berkati mereka semua ya Tuhan, mulai daripada yang kecil sehingga boleh bertumbuh di bawah pemeliharaan kasih sayang Allah sendiri, sehingga kelak boleh mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus Kristus adalah penolong kami satu-satunya. Bagi yang melakukan pendidikan setiap hari, berkati ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka benar-benar boleh diraih, boleh sukses. Dan bagi anak-anak kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan yang tetap, bukakan jalan yang terbaik ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dikerjakan, yang sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Masa depan bagi semua anak-anak kekasih kami, generasi kami di dalam jemaat ini, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Biarlah boleh menjadi anak yang berbakti, anak yang tetap takut akan Tuhan. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, segala harapan dan rencana bagi seluruh sidang jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ini, kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu kami selaku hamba-hamba-Mu di bidang pelayanan, pendeta-pendeta, diaken, bahkan pengurus organisasi, hamba-hamba-Mu di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bahkan tugas dan tanggung jawab yang lain yang Tuhan percayakan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Perlengkapi kami ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami tetap tekun dan setia, dan kami boleh bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, dan semuanya boleh kami lakukan dengan baik karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, di dalam ibadah hari Minggu yang kudus ini, kami berdoa untuk beberapa umat Tuhan yang saat ini merasakan sukacita karena pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh dialami bagi ketiga umat Tuhan saat ini. Penyertaan perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang boleh dialami di tahun-tahun yang lalu, begitupun kami mohonkan akan dialami di dalam menjalani tahun-tahun yang akan datang ini. Biarlah sukacita, kebahagiaan dan sejahtera akan boleh dialami bagi ketiga umat Tuhan yang saat ini merasakan sukacita. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan, pendidikan, sehingga semuanya boleh dilakukan oleh karena kasih dan pertolongan yang asalnya daripada Allah sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Juliarto yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena suatu penyakit. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa sumber kesembuhan hanya berasal daripada Engkau. Olehnya itu, kami mohon Engkau hadir di sana untuk memberkati saudara kekasih kami ini, menjamah tubuhnya yang sakit, memberkati setiap obat-obat yang dikonsumsi, sehingga semuanya ya Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi anak kekasih atau saudara kekasih kami ini, sehingga suatu saat nanti boleh pulih, boleh sembuh dari penyakit yang ia derita saat ini, dan kembali boleh melaksanakan aktivitas keseharian sebagaimana biasanya. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur bersama-sama pada saat ini keluarga kekasih kami Bapak Markus Dembarada dan Ibu Barlinta Debatika yang saat ini pertama kali boleh membawa anak kekasihnya untuk kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kepada Tuhan. Kami selaku hamba-hamba-Mu, selaku jemaat-Mu, menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur atas kehadiran
anak kekasih kami ini di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati bagi anak kekasih ini ya Tuhan, sehingga terus dipelihara dan boleh bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan sendiri. Berkati bagi kedua orang tua, ayah dan ibu, sehingga di dalam kehidupannya boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan peran masing-masing. Dan biarlah sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan terus dialami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini di dalam melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah perayaan Natal. Kehadiran sidang jemaat-Mu ya Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah saat ini, di dalam keberadaan mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jika ada jemaat Tuhan yang lalai, kiranya Tuhan ingatkan, agar di hari Minggu yang akan datang, kami boleh hadir bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, setelah seluruh rangkaian ibadah kami selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat, dan di sana nama Tuhan terus kami puji dan kami permuliakan. Segala bentuk tanggung jawab pelayanan kami selaku hamba-hamba-Mu di dalam minggu yang akan datang ini, kami percayakan ke dalam tangan kekasihan Tuhan sendiri. Ini harapan dan doa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu di atas di surga. Berikanlah kami pada hari ini bekal kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam kegelapan, tetapi lepaskan kami dari Tuhan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kalau masih ada persembahan pujian, dipersilakan. Sementara persembahan
kumpulkan di dalam puji Tuhan dengan menyanyikan sungguh bangga Bapa.